tidak adanya al-khawfu minal jalil. Yang kedua, saya persingkat saja ini karena sudah kembali aja orang. Tidak baku sanang orang kalau begitu. Salah satu tanda bahwa orang itu baku sanang disalam, Pak. Makanya kenapa Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Wahai sahabatku, aku tunjukkan pada kalian, kalimatnya pendek, tapi kalimat pendek ini menentukan betul bahwa kamu itu baku sanang atau tidak. Sahabat tanya, kalimat yang pendek yang Anda maksudkan itu apa ya Rasul? Rasul menyebutkan afsus salama bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam. Ketika tidak bagus DP respon salam, berarti tidak nyaman dengan saya, kalau begitu saya pulang. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam masuk surga semuanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Badan Takmirul Masjid Agung Awal Fathul Mubin serta seluruh jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan kasih ilahi, para imam, para khatib, para bilal yang sempat hadir, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para kiai, para habaib, mohon maaf jika sekiranya saya tampilannya tidak seperti ustadz. Jadi saya sekali lagi saya tidak terbiasa dengan tampilan begitu, Pak. Makanya mohon maaf sekali lagi sekiranya kalau tampilan ini tidak membuat Bapak Ibu nyaman, tolong disampaikan. Karena memang dari tampilannya kayaknya tidak meyakinkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohaniahnya, diluaskan rezekinya, keluarganya semakin barokah, anak-anaknya semakin menjadi saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau di akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mohon maaf berapa menit saya dikasih? Ya, disilahkan. Nantinya orang sombalia lama lagi, supaya lama itu orang. Bapak Ibu sekalian, nanti di ini saja ya. Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang berpuasa ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. La'alla itu bentuknya tamani. Tamani itu adalah harapan. Bisa saja orang itu menjadi bertakwa, bisa saja tidak menjadi bertakwa dengan puasanya. Sehingga itu kalau kita orang ingin mengukur bahwa orang ini bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita orang lihat dengan karakter yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa orang yang bertakwa itu ciri khasnya adalah yang pertama al-khawfu minal jalil, merasa takut hanya kepada Allah itu kuat. Tidak ada yang dia takutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitasnya akan dia dahului dengan ungkapan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya Rabbi, aku pasrahkan semuanya hanya kepadamu. Aku ini sebenarnya tidak besar, aku ini tidak kuat ya Rabb. Maka ketika aku datang kepadamu ya Rabb, ilahi anta maksudi. Ya Rabb, aku datang di sini, tujuanku tidak ada yang lain kecuali dirimu. Sebagai bukti aku ini takut terhadap dirimu. Ketika aku sudah datang di sini ya Rabb, anta maksud, bahwa Allah inginkan yang kita orang harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni keridhaan dari apa yang kita orang lakukan. Aktivitas kehidupan seorang yang bertakwa tidak akan pernah lepas dari rasa takut yang kuat hanya kepada Allah. Maka ibadahnya itu levelnya ihsan. Apa itu ihsan? U'budullaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup melihat Allah, meyakinkan diri bahwa Allah sementara melihat orang. Kalau kita orang ada bakarja di kantor, kemudian sementara bakarja bos ada berdiri di samping, kira-kira bakarjanya asal-asalan atau serius? Kira-kira serius atau asal-asalan? Serius. Kenapa? Bos di samping. Makanya pembuktian ketakwaan itu akan dilihat ketika dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah salatnya. Akan dilihat ente ini serius atau tidak mau salat ini sebenarnya. Di kapan? Waktu dia ada salat ini. Mau dilihat ilahi anta maksud, dia bertakbir kepada Allah, ya Rabbi, Allahu Akbar, tidak ada yang besar ya Rabb. Ya. Maka ada orang yang Allah hukum, Pak. Dia mampu bertakbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Merasa paling soleh, penampilan soleh, kelakuan toleh. Tidak ada yang begitu di sini. Merasa paling, yang tidak tahu kita. Siapa songo ini? Yang tidak lihat kita ini imam di sini misalnya. Bukan Pak Imam Inset, maaf. Bukan. Mohon maaf. Bukan. Kita ini. Kamu tidak lihat itu? Padahal saya sampaikan Allahu Akbar ya Rabb, tidak ada yang besar ya Rabb. Maafkan diriku ini ya Rabb yang merasa besar, keangkuhan yang terlalu kuat terhadap. Makanya Allah bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam menjadi mulia diakibatkan karena Quran itu sendiri. Makanya tolak ukur bahwa kita orang ini lagi tidak disukai oleh Allah, atau lagi Allah tidak suka membaca cerita dengan orang, ukurannya ada di Quran. Satu hari berapa kali baca Quran, Pak? Ya masalahnya. Atau jangan-jangan kita orang baca Quran yang penting so. Ada istilah gitu? Yang penting so daripada tidak. Itu yang jadi masalahnya. Tuhan bilang bahwa asal-asalan ini baca cerita dengan kita, makanya kaum hidup oleh kita kasih asal-asal. Yang jadi masalahnya. Yang penting so, sehingga luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya inilah pernah aktif di kristenisasi, Pak. Makanya kalau tidak ada I di belakang itu, saya ini pendeta sebenarnya. Salahnya anak teologi itu kan pendeta sebenarnya. Cuman mujur ada I di belakang. Kalau tidak ada I di belakang pendeta saya, Pak. Nah itu salahnya. Serangan sekarang orang di luar dari Islam itu adalah Quran. Maka sering saya ingatkan di mana-mana ini adalah ada pernah muncul di tahun 2010, 2011, 12 itu ada Quran tandingan. Namanya Al-Furqanul Haq. Semuanya berbahasa Arab. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir semuanya berbahasa Arab. Nama-nama suratnya dikasih sama dengan nama surat yang ada di Quran. Tidak apa pakai surat luar ini. Tidak apa ya? Nah, ya. Semuanya dalam bentuk berbahasa Arab. Nama-nama surat pun disama-samakan dengan surat yang ada di Quran. Bukan cuma nama suratnya, bukan. Tapi apa? Ayat-ayatnya pun dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Salah satu contoh, surah Al-Fatihah. Pernah dengar? Surah Al-Fatihah versi tandingan? Mirip, Pak. Alhamdulillahirrahman Al-Malikud Dayan Lakal ibadatu wa bikal musta'an Ihdinas siratal iman. Gagah tidak? Gagah, Pak. Beda dengan yang di sana, Pak, yang di sana. Di Gorontalo tidak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Aladdallin. Di Gorontalo itu, Pak, di sini tidak ada. Karena saya bukan orang sini, jadi saya tidak tahu yang ada di sini, Pak. Tidak ada di sini. Oh, di Gorontalo di sana, di sana. Nah, ini luar biasa. Orang sekarang berusaha mendekati dan merusak Islam dari Quran. Kenapa orang tidak mau dekat dengan Quran? Kadang-kadang saya juga secara jujur, Pak, malu baca Quran. Kenapa? Itu resiko kalau paham dia punya arti, Pak.
Kadang-kadang kita orang baca Quran, saya kalau baca Quran kadang-kadang tersinggung terus. Baca tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan orang yang beriman, anggut tidak ada satupun saya di situ. Tidak ada satupun saya termasuk di orang-orang yang beriman itu. Ketika baca berkaitan dengan ayat-ayat orang yang munafik, ternyata saya samuan. Jadi kadang-kadang menampar saya, malu juga ini baca Quran. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu tidak paham itu Quran, jadi mengaji santai. Qiyamati syafi'an li ashabi. Bersemangatlah kalian dalam mendirikan rumah-rumah Quran, mau belajar rumah Quran dan seterusnya yang berkaitan dengan Quran. Maka di akhirat nanti yang membantu orang adalah Quran itu sendiri. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang kedua. Lagi so lama itu, Pak? So boleh bilang kamari kalau so boleh, soalnya sudah bagian lisa saya dapat lihat satu-satu ini, so mulai ada data duduk di kuli durian dorang. Kita lihat itu saja jadi masalahnya. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua ini bahwa orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah al-amalu bitanzil. Yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang ada. Apapun yang Allah kasih luar biasa. Lihat kita orang puasa, lapar memang satu hari full, Pak. Tapi ketika minum air, baca doa makan, bagaimana doa makannya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak ada yang protes, berarti saya itu dia. Ekem palatonya, haram. Itu dia buat. Kenapa? Tidak adanya al-khawfu minal jalil. Yang kedua, saya persingkat saja ini karena sudah kembali jam orang. Ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, yang kedua ciri khas orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bitanzil. Beribadahnya tidak akan pernah lepas dari Quran. Ibadah apapun itu dia akan seingat betul bahwa tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan oleh Allah dalam Al-Quran. Rujukannya Al-Quran, kehidupannya ada Al-Quran. Maka saking pentingnya kita orang harus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran. Tidak boleh orang terlepas dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Media paling dekat untuk bisa berbicara dengan Tuhan itu adalah Quran. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat itu disebutkan bahwa sekalipun yang diragukan beberapa para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan status kedudukan hadis ini, tetapi sebagai fadailul a'mal, sebagai motivasi dalam beribadah diperbolehkan digunakan, bukan istimbat hukum, bukan. Apa yang dalam riwayat disebutkan bahwa man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Dan kita orang bisa dapat rasa, Pak, ketika Allah lagi tidak suka membaca cerita dengan orang, dalam setiap hari mau dapat tahu dengan cara apa? Tidak adanya suka dalam membaca Quran. Satu hari saja kita orang tidak bisa baca Quran, itu tanda Allah lagi tidak suka baca cerita dengan orang. Makanya kita bermuhasabah diri, Ramadan ini menjadi hal yang luar biasa. Mulianya bulan Ramadan bukan karena bulannya, hanya diakibatkan karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Mulianya Ramadan diakibatkan diturunkannya Al-Qur'an. Tempat menjadi mulia, Mekah dan ini menjadi mulia kenapa? Buat. Kenapa? Tidak adanya al-khawfu minal jalil. Yang kedua, saya persingkat saja ini karena sudah kembali jam orang. Ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, yang kedua ciri khas orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bitanzil. Beribadahnya tidak akan pernah lepas dari Quran. Ibadah apapun itu dia akan seingat betul bahwa tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan oleh Allah dalam Al-Quran. Rujukannya Al-Quran, kehidupannya ada Al-Quran. Maka saking pentingnya kita orang harus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran. Tidak boleh orang terlepas dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Media paling dekat untuk bisa berbicara dengan Tuhan itu adalah Quran.
Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat itu disebutkan bahwa sekalipun ini diragukan beberapa para ulama berbeda